Salam entrepreneur. Bicara entrepreneur, bicara kemampuan untuk berdiri atas kaki sendiri. Dengan kata lain, mampu mengusahakan sesuatu yang bernilai. Malam hari ini saya merekam sebuah perjuangan di rumah saya. Ada yang bekerja di rumah tapi menghasilkan uang. Ada juga yang pergi bekerja di kantor, pulang pergi selama 1 bulan baru mendapatkan penghasilan. Tetapi dengan kemajuan internet, ada yang memanfaatkan peluang-peluang itu untuk bekerja secara online, termasuk apa yang sedang saya rekam hari ini. Tentu untuk mendapatkan sejumlah tas seperti yang nampak membutuhkan biaya, tetapi itu dimulai dari yang kecil, lalu dengan tekun berkembang dan terus berkembang, ditipu oleh orang lain dengan puluhan juta, pernah 10 jutaan, ya hampir 10 lah, atau kurang lebih 8 atau 10 juta begitu. Ya terbuang begitu saja, karena memang di dunia internet ada yang bekerja dengan hati, artinya tidak mau menipu, tapi ada juga yang bekerja dengan cara yang tidak wajar, yaitu menipu. Ya inilah yang dilakukan, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki yang secukupnya. Saya sangat terkesan sekali, sangat senang sekali, sangat bahagia kalau ada yang hanya di rumah dan mengisi waktu-waktu tertentu untuk mengajar, tetapi dia punya penghasilan setiap hari. Jadi walaupun tidak ke kantor, tetapi bisa menghasilkan sesuatu, dan itu lebih besar dari apa yang saya peroleh untuk setiap bulannya. Ya inilah tas, dan syukur bahwa ada sebuah ruangan. Tentu ini juga perjuangan yang panjang, dapat ruangan yang khusus untuk dimana bisa live untuk tas-tas. Lalu kalau ada yang memesan maka dipaket lalu dikirim. Ya itu kerja online dari rumah atau bekerja dari rumah. Jadi tentu menjadi bos sendiri, mengatur diri sendiri tanpa harus diperintah-perintah oleh orang lain, tetapi ia memberi penghasilan uang. Kalau itu dilakukan secara bagus, ya penghasilannya juga lumayan besar, mungkin lebih besar dari gaji bulanan kerja di kantor. Ya, jadi Anda bisa perhatikan ini ruangan cukup tinggi sehingga tidak terlalu panas. Ya, ini ya, lalu saya sebagai seorang blogger memanfaatkan peluang ini. Saya memanfaatkan gambar dalam bentuk video untuk keperluan saya publikasi di YouTube. Tentu ini muaranya pada rezeki atau makanan yang secukupnya, secara perlahan tetapi pasti suatu saat akan ada hasil. Jadi manfaatnya
banyak, yaitu tas, jualan tas. Itu bisa dilakukan dari rumah. Ya, daripada kehujanan di jalan, ya kerja seperti ini kerja yang lebih bagus. Ya, tetapi harus berani menghadapi risiko. Kalau memulai usaha seperti ini dari rumah, siapa saja bisa melakukan, tetapi harus siap menanggung risiko, siap menanggung rugi. Kalau belum siap tentu itu sulit, karena bisa saja ada pengalaman-pengalaman di mana kita ditipu dan bisa membuat kita tidak tidur, gelisah, susah dan lain sebagainya. Apalagi kalau ditipu dalam jumlah yang cukup besar, misalnya 8 juta, 10 juta, itu kan membuat kita bisa tidak tenang, bahkan itu sudah dialami. Dan ya, melalui pengalaman-pengalaman itu ada pelajaran untuk juga menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain yang mengalami hal yang sama, yaitu penipuan ketika ditipu oleh orang lain. Jadi bisa menguatkan mereka untuk terus berjuang di dalam pekerjaan seperti ini. Ini pekerjaan yang mulia. Paulus juga melakukan seperti itu walaupun tidak sama. Paulus membuat tenda, lalu dia mendapat uang. Uang itu kemudian dipakai untuk eksistensi pelayanannya dia sebagai seorang rasul. Sebenarnya sebagai seorang rasul ia punya hak untuk mendapat uang, tetapi hak itu ia tidak pakai. Kemudian ia bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Jadi sekarang kita punya banyak peluang bekerja secara online, jualan online, bisa kita lakukan dari rumah. Bekerja dari rumah, mendapat penghasilan, tentu dengan jumlah yang cukup fantastis. Terima kasih, sampai di sini.